Shri Krishna berbicara tentang kejadian di mana Hanuman juga mengangkat sebuah gunung. Motifnya adalah untuk membantu orang lain. Rukmini memiliki sebuah pertanyaan. Seseorang dapat menangani seorang anak laki-laki seperti Rahwana, tetapi bagaimana cara menangani bayi kecil yang lucu seperti Hanuman? Shri Krishna menjawab bahwa Hanuman hanya berada di bawah mantra Rama. Tidak mungkin untuk mencoba cara lain dengannya. Anjana sedang mencoba menidurkan bayi Hanuman, tetapi Hanuman pergi menuju ayahnya ketika Kesari datang ke sana. Kesari tahu bahwa Hanuman tidak akan diam di satu tempat. Anjana menyanyikan lagu pengantar tidur untuk menidurkan Hanuman. Hanuman menatap bulan dengan penuh rasa ingin tahu. Bulan terlihat tersenyum padanya. Hanuman akhirnya tertidur. Kesari telah tertidur saat itu. Anjana pun ikut berbaring. Bayi Hanuman terbangun di tengah malam. Ia menemukan orang tuanya sedang tidur dengan nyenyak. Dia ingin melihat bulan. Ia mengambil beberapa bantal dan menumpuknya di atas satu sama lain sehingga ia dapat memanjat pagar kamarnya. Dia berdiri di sana untuk beberapa saat tapi kemudian terpeleset. Dia berpegangan pada pagar. Detik berikutnya Hanuman terbang melayang di udara. Dia dibawa ke dalam kamar dan Dewa Bayu memeluknya. Dewa Bayu berkata, ini adalah salah satu sifat Anda karena angin tidak dapat menetap di satu tempat. Anda adalah titisan Dewa Shiva. Hanuman tersenyum padanya. Dewa Bayu meletakkannya kembali ke tempat tidur. Mereka berdua terus tersenyum satu sama lain untuk sementara waktu. Dewa Bayu menidurkan Hanuman dengan menyanyikan lagu tidur untuknya. Ritual puja kelahiran Hanuman sedang berlangsung di istana. Semua tamu telah tiba. Ayah dan ibu Anjana sangat bahagia bertemu dengan cucu mereka. Subali dan Sugriwa telah datang ke sana juga beserta ayah mereka karena mereka diundang secara resmi kali ini. Kedua pangeran tersebut duduk dan mengikuti ritual untuk memperingati kelahiran bayi Hanuman. Sugriwa sangat ingin melihat bayi Hanuman, sementara Subali bahkan tidak tertarik untuk melihat bayi tersebut. Sugriwa menuju ke kamar bayi Hanuman. Ia mendengar Hanuman tertawa kecil dan tertarik mendekat. Subali menoleh ke arah tempat Sugriwa sebelumnya duduk, tetapi adiknya tidak ada di sana. Subali bertanya, di mana adikku yang bodoh itu? Semoga dia tidak mendapat masalah. Ia pun pergi mencari saudaranya, namun dia tidak dapat menemukan Sugriwa dimanapun. Sugriwa berada di kamar Hanuman. Dia bersembunyi di balik tirai untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh bayi Hanuman. Saya merasa ingin bertemu dengannya sesekali. Bayi ini memiliki beberapa efek pada saya. Saya datang untuk menjadikannya sebagai tawanan, tetapi ia telah menjadikan saya sebagai tawanan. Ia mengamati bayi Hanuman yang sedang bermain dengan kotak-kotak permata. Ia benar-benar terpesona oleh bayi ini dan tingkah lakunya. Subali datang ke ruangan yang sama di mana ia datang kemarin. Ia memberikan penghormatan pada foto Dewi di dinding. Subali berkata, setidaknya aku tidak bisa melihat bayi Wanara yang tidak beruntung itu hari ini. Bayi Hanuman memperhatikan Sugriwa yang bersembunyi sekali lagi. Kali ini Hanuman bersembunyi. Sugriwa keluar dari tempat persembunyiannya untuk mencarinya. Dia tersenyum setelah melihat bayi yang sedang bermain dengan cermin. Anjana akan pergi menjemput bayi Hanuman untuk melakukan puja. Sugriwa menggendong bayi Hanuman dalam gendongannya. Dia bermain dengannya. Sugriwa berkata, kamu sangat kecil namun kamu sangat menawan. Kamu bersinar begitu terang. Bagaimana bisa kakakku memanggilmu sebagai iblis kecil? Kau adalah cahaya. Subali sekali lagi mencari saudaranya. Anjana juga sedang menuju ke kamar untuk membawa putranya dalam puja. Sugriwa menunjukkan cermin kepadanya. Ini aku, Sugriwa, dan ini kamu, wahai Hanuman. Sugriwa mendengar saudaranya memanggilnya. Dia berlari keluar dari kamar dengan Hanuman untuk menyelamatkannya. Subali datang ke sana tetapi saudaranya tidak ada di sana.
Sugriwa sedang berjalan di koridor ketika Anjana melihatnya. Anjana bertanya, bagaimana bisa anakku bersamamu? Siapa kamu? Sugriwa memberikan alasan yang tidak masuk akal dan meninggalkan Hanuman bersama ibunya. Rukmini mengatakan bahwa Sugriwa juga tidak dapat menahan diri untuk tidak memberikan nama kepada Hanuman. Kancenau yang artinya bersinar seperti emas. Beberapa hubungan dibuat dengan sendirinya. Hubungan tersebut lebih besar daripada hubungan yang Anda bagikan dengan orang yang Anda cintai. Subali kembali ke tempatnya. Sugriwa sudah duduk di sana. Subali menanyai dia tentang tindakannya menghilang. Sugriwa berbohong bahwa ia melihat temannya dari Gurukul. Saya hanya berbicara dengannya. Subali kesal karena dia tidak memberitahunya tentang hal itu. Anjana datang ke tempat ritual dengan bayi Hanuman. Subali sama sekali tidak senang. Sugriwa tidak bisa mengerti apa yang dia hadapi. Apakah saya harus menentang kakakku Subali? Bagaimana saya bisa melakukannya? Sari, Anjana dan Hanuman duduk untuk melakukan puja. Senyum bayi Hanuman membuat Subali semakin kesal. Hanuman melihat kedua orang tuanya mengulurkan tangan mereka masing-masing ketika pendeta datang untuk mengikatkan benang suci. Ia juga mengulurkan tangannya untuk melakukan hal yang sama. Semua orang terkejut dengan kepintarannya kecuali Subali. Tiba-tiba, api di ritual keinginan menjadi besar. Semua orang menjadi sedikit khawatir. Hanuman tersenyum bahagia. Sebuah cahaya terang yang sangat besar keluar dari api. Semua orang bangkit dan melipat tangan mereka di hadapannya. Anjana ingat pernah melihat cahaya yang sama keluar dari Hanuman ketika ia lahir. Kesari juga memikirkan hal yang sama. Dewa Agni kemudian muncul. Mereka semua memberikan penghormatan kepadanya termasuk bayi Hanuman. Dewa Agni memberkati bayi Hanuman. Semuanya kembali normal setelah itu. Kata Tejas digunakan untuk api yang membara. Dewa Agni sendiri memanggil Hanuman dengan sebutan Tejas. Beberapa orang merasa senang, beberapa terkejut dan beberapa lainnya merasa terganggu yaitu Subali. Anjana membimbing bayi Hanuman untuk mencari berkah dari para sesepuh. Anjana berpesan bahwa berkat memberi kita kekuatan. Bayi Hanuman mengangguk. Kesari masuk ke dalam ruangan. Bayi Hanuman masuk dan langsung menyentuh kakinya. Kesari dan Anjana menjadi emosional. Kesari menggendongnya ke dalam pelukannya. Memang benar, seorang ibu adalah guru pertama bagi anaknya. Seorang anak diarahkan ke arah yang benar dengan bimbingannya. Anjana mengatakan bahwa seorang anak melekat pada seorang ibu pertama-tama. Rahimnya adalah sekolah pertama bagi anaknya. Mereka mendiskusikan tentang betapa pentingnya seorang ibu dalam kitab suci. Bayi Hanuman memanggil Anjana dengan sebutan ibu. Mereka tertegun dan terkejut. Utusan dari kerajaan Ayodhya, yaitu Perdana Menteri Sumanta datang menemui Kesari. Sumantra membawa berita tentang kelahiran putra sulung Raja Dasarata yang bernama Sri Rama dari Ratu Kaushalya. Sumanta juga menceritakan mengenai kelahiran Pangeran Bharata dari Ratu Kaikeyi, serta kelahiran si kembar Laksmana dan Satrugna oleh Ratu Sumitra. Sumanta menceritakan keutamaan dan keajaiban kelahiran Rama. Di kejauhan Hanuman mendengar nama Sri Rama dan segera berlari menuju arah suara tersebut. Tubuh bayi Hanuman membesar saat berlari. Semua terkejut melihat sosok anak kecil yang keluar dan menuruni tangga istana. Hanuman memanggil nama ayah dan ibunya. Anjana dan Kesari berlari memeluk Hanuman. Sumanta terkejut dan berkata, Anda mengatakan bahwa anak Anda baru lahir beberapa hari yang lalu. Anak ini terlihat jauh lebih tua dari itu. Kesari menjelaskan bahwa putra mereka diberkati oleh Dewa Shiva. Dia sangat berbeda. Hanuman datang dan berdiri di hadapan Sumantra. Hanuman mengucapkan kalimat Jayalah Sri Rama. Rukmini berkata bahwa Rama adalah nama lain dari Tuhan. Ia sangat hidup di dalam semua makhluk hidup ataupun tidak hidup di dunia ini. Shri Krishna tersenyum. Krishna berkata, Guru Vashis telah melakukan hal yang terbaik dengan memberikan nama ini kepada saya. Sang Mahaguru menyebut nama ini sebagai mantra bintang.
Nama ini adalah yang terbaik dan termudah untuk mendapatkan perhatian saya sebagai sang Narayan, khususnya di zaman Kaliuga. Hanuman tenggelam dalam nama ini sementara Subali sibuk memikirkan dendamnya kepada Hanuman sepanjang waktu. Subali sedang berolahraga. Dia memikirkan tentang kekuatan ekstra Hanuman, bagaimana dia bisa mendapatkannya. Sugriwa berbicara tentang betapa mudahnya anak itu melemparkan satu gada yang berat ke udara. Sugriwa mengubah sedikit pernyataannya ketika saudaranya memelototinya. Sugriwa menyarankan kakaknya untuk membuat rencana lain. Kamu adalah Pangeran Kiskenda, adalah tanggung jawab saya untuk menjauhkan segala jenis bahaya darimu. Subali merasa kesal karena ia berpikir bahwa kehidupan saudara laki-lakinya berada dalam bahaya karena wanara tersebut. Subali menjelaskan kepadanya bahwa dia lebih baik darinya dalam segala hal. Saya tahu bahwa saya tidak boleh menganggap orang lain lebih rendah. Kami harus menganalisis kemampuan bayi itu dan baru bisa menyerangnya. Sugriwa senang bahwa pada akhirnya, saudaranya melakukan apa yang sebenarnya dia coba katakan. Anda juga akan terpesona oleh senyumnya ketika kita mengenal Hanuman lebih jauh. Hati Anda juga akan meleleh. Pada malam hari, Anjana menyanyikan lagu pengantar tidur untuk menidurkan Hanuman. Kesari berdiri di dekat jendela selama ini. Anjana bergabung dengannya. Kesari berkata dirinya tegang memikirkan putra mereka. Haruskah saya menyebutnya berbeda atau aneh? Anjana juga kagum bahwa putra mereka baru berusia beberapa hari tetapi dia sudah seperti berusia sekitar 5 tahun. Anjana bertanya kepadanya tentang anak-anak Maharaja Dasyaratha. Siapa nama mereka? Kesari berpikir dan kemudian mulai menyebut dari anak bungsu Dasarata. Hanuman bergeser di tempat tidurnya saat ia mendengar Rama. Senyum lebar mengembang di wajahnya. Anjana menyukai semua nama itu. Dia menemukan nama Rama sangat damai. Kesari juga setuju dengannya. Mereka juga memutuskan untuk menggunakan nama yang sama untuk putra mereka. Kesari berbagi bahwa sesuai dengan tradisi keluarga mereka, sang putra memilih namanya sendiri. Hanuman melantunkan nama Rama dalam tidurnya. Anjana dan Kesari dapat mendengar seseorang mengucapkan Rama. Mereka melihat sekeliling dan akhirnya menyadari bahwa suara itu berasal dari kamar mereka, dari putra mereka, Hanuman. Anjana berusaha mendekat. Suara itu sebenarnya berasal dari dalam diri putra mereka dari detak jantungnya, karena bibir Hanuman tidak bergerak. Anjana dan Kesari melihat dengan takjub. Keesokan paginya, Kesari duduk di samping Hanuman saat ia tidur. Ia tahu bahwa putra mereka diberkati oleh Dewa Shiva. Apa hubungannya dengan nama Rama ini? Hanuman sekali lagi tersenyum mendengar Rama. Kesari menunjukkan hal yang sama. Anjana juga tersenyum melihat mereka tersenyum. Saya juga terkejut dengan tingkah laku barunya setiap hari. Kelahirannya telah terjadi pasti karena alasan yang lebih besar. Hanya Tuhan yang dapat memahami rencana mereka sendiri. Kesari setuju. Pasangan ini kemudian pergi untuk melakukan puja. Anjana dan Kesari melakukan puja. Anjana menyanyikan lagu pemujaan untuk Dewa Shiva. Hanuman bangun. Dia dengan senang hati pergi ke suatu tempat ketika pengasuhnya menghentikannya. Hanuman berlari lebih cepat. Hanuman datang ke tempat Anjana sedang berdoa. Pengasuh menghentikannya agar tidak mengganggu jalannya puja. Anjana menyelesaikan puja baktinya. Anjana bahkan tidak menoleh ke belakang dan menyuruh pengasuh untuk membiarkan putranya mendatanginya. Pelayan itu terkejut. Anjana beralasan bahwa seorang ibu tahu segalanya. Hanuman melihat Anjana mempersembahkan larutan air suci untuk batu Shivling Dewa Shiva. Hanuman juga mencoba untuk melakukannya tetapi Anjana mengatakan bahwa seseorang harus mandi sebelum melakukan puja. Kita harus benar-benar bersih, mengenakan pakaian yang segar dan memiliki hati yang murni untuk berdoa kepada Tuhan. Hanuman memandangi periuk di tangannya dengan sedih. Kesari berusaha untuk menghidupkan kembali suasana hati putranya. Hati seorang anak kecil selalu murni. Anjana melanjutkan puja baktinya. Hanuman memikirkan sebuah ide. Hanuman menuangkan air itu ke dirinya sendiri.
Hanuman mengumumkan bahwa dirinya telah mandi. Orang tuanya menatapnya dengan heran. Hanuman kemudian mengambil kembali panci tersebut dari ibunya agar ia dapat melakukan ritual pemujaan. Hanuman melakukan ritual dan menyiram batu Shivling Mahadewa. Air mengalir dari atas kepala Dewa Shiva di Kailas. Mahadewa duduk di sana dengan senyum di wajahnya menerima pemujaan Hanuman. Hanuman terus melakukan ritual menyiram batu Shivling milik Mahadewa. Air mengalir dari atas kepala Dewa Shiva di Kailas. Dia duduk di sana dengan senyum yang sangat tenang di wajahnya. Semua dewa dan dewi melihat dengan senyuman menyaksikan tingkah lucu Hanuman kecil. Anjana dan Kesari merasa takjub karena pot tersebut tidak pernah kosong, airnya terus mengalir. Tentunya hal itu terjadi sesuai dengan keinginan Tuhan. Sungguh sebuah keajaiban. Dewi Parvati melihat ekspresi tenang dan bahagia di wajah Dewa Shiva saat air mengalir dari atas kepalanya. Ritual Hanuman akhirnya berakhir. Dewi Parvati senang melihat suaminya bahagia. Ia mengatakan kepada Nandi bahwa mereka dapat melihat pemandangan yang sangat langka. Hal ini hanya terjadi ketika Sang Mahadewa sangat mencintai seseorang. Kesari dan Anjana mengamati Hanuman yang sedang melakukan sisa puja. Kesari ingin mencari tahu alasan di balik kelahiran Hanuman. Mereka memikirkan semua kejadian yang telah terjadi selama ini. Anjana juga ingin tahu bagaimana semua keajaiban ini terjadi dan mengapa. Tetapi kepada siapa kita harus berkonsultasi? Dewi Parvati, sapinya dan Nandi mengambil avatar dari Gauri, sapi Gaya dan bayinya. Hanuman mendengarnya dan menunjukkan kepada ibunya. Anjana ingat bertemu dengannya sebelum kelahiran putranya. Mereka semua kemudian pergi keluar. Dewi Parvati sangat terkejut melihat Hanuman. Mereka semua saling menyapa satu sama lain. Hanuman melompat dengan penuh semangat dan berjalan ke arahnya. Hanuman memanggilnya dengan sebutan ibu dan menyentuh kakinya. Dewi Parvati tersentuh dan begitu juga dengan dewa-dewa lain di atas surga. Parvati kemudian memeluk Hanuman. Dia melepaskan pelukannya saat dia menyadari di mana dia berada. Hanuman selanjutnya bermain dengan sapi Gaya milik Gauri dan bayinya. Dia membuat suara yang sama untuk berkomunikasi dengan mereka. Anjana bertanya kepada Dewi Parvati tentang nama Rama yang telah diucapkan oleh putra mereka. Apa hubungan mereka? Hanuman kembali mulai menyanyikan nama Rama dengan penuh cinta dan pengabdian. Dewi Parvati juga mengucapkannya setelah dia. Dia menoleh ke Anjana terlebih dahulu. Para dewata telah memberikan mantra bintang kepada Anda untuk putra Anda. Anjana mengingat hal yang sama yaitu Rama. Nama Rama ini adalah mantra pengikat anakmu. Itu ada di dalam dirinya sekarang. Dewi Parvati berbagi bahwa putranya telah lahir untuk membantu avatar Wisnu, Rama. Seluruh dunia akan kagum dan terpesona oleh tindakannya. Dia membuat Hanuman berdiri di antara kedua orang tuanya. Ceritakanlah kisah tentang Rama kepada putra Anda ketika waktu yang tepat tiba. Hanuman menjadi bahagia. Anjana bertanya-tanya bagaimana dia akan menyadari bahwa ini adalah waktu yang tepat. Dewi Parvati mengatakan bahwa Dewa Shiva akan membimbing Anda. Jangan ceritakan apapun kepada orang lain. Ibu Parvati menyanyikan sebuah lagu dan Hanuman menari bersamanya. Dia menginstruksikan mereka apa yang harus dilakukan dan kapan. Putra sulungmu, Hanuman adalah pelindung sang Narayan kelak. Kata itu bergema di ketiga dunia. Dewi Parvati memanggil Hanuman sebagai titisan Shiva. Kata ini bergema di ketiga loka. Anjana dan Kesari telah mendapatkan semua jawaban mereka bersama dengan nama baru untuk putra mereka. Dewi Laksmi juga datang ke sana dengan menyamar. Dia juga ingin bertemu dengan Hanuman. Hanuman menyentuh kakinya juga dan duduk berlutut di depannya. Dewi Laksmi memeluknya. Dia melepaskan pelukannya setelah melalui banyak kesulitan. Dewi Parvati memberikan perkenalannya. Kami adalah 3 bersaudari. Sharda, Rama dan aku sendiri Gauri. Dewi Laksmi juga memberikan nama untuk Hanuman sebagai Harishwar. Dewi Saraswati sebagai Sharda juga bergabung dengan mereka. Dia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak bertemu dengan Hanuman.
Ia juga memeluk Hanuman setelah ia menyentuh kakinya. Para wanita menjelaskan arti dari nama-nama yang mereka berikan. Shivansh adalah sebutan untuk titisan Dewa Shiva. Harishwar adalah untuk Dewa Wisnu dan merupakan kata lain dari pemujaan. Jadi Harishwar berarti yang terbaik di antara semua wanara. Ibu Sharda menamai Hanuman, Vedans karena Hanuman sangat cerdas. Anjana menyukai semua nama-nama itu. Nama-nama itu begitu damai. Anjana mengucapkan terima kasih. Kesari mengatakan bahwa kami akan mempertahankan salah satu dari nama-nama ini jika kami harus melakukannya. Sesuai dengan tradisi keluarga kami, bayi memilih namanya sendiri. Anjana berpikir untuk menambahkan nama-nama ini ke dalam nama-nama lainnya. Mungkin salah satu dari nama-nama ini akan dipilih. Para dewi menjadi bahagia. Para dewi kemudian pergi. Anjana dan Kesari mendiskusikan nama-nama itu. Semua nama itu begitu indah. Saya tidak bisa memutuskan mana yang harus dipilih. Kesari mengatakan bahwa semua nama itu akan berbicara tentang karakteristiknya. Mereka semua sangat indah. Pemberian nama hanya tinggal 1 hari lagi. Hanya 9 hari sejak Hanuman lahir. Hanuman telah tumbuh semakin besar setiap harinya dan daftar namanya semakin panjang. Hanuman juga menjadi semakin nakal dari hari ke hari. Di Kailash Dewi Parvati tersenyum melihat tingkah laku Hanuman. Dewa Shiva membuka matanya dan bertanya kepadanya apa yang membuatnya begitu bahagia. Parvati berbicara tentang kekuatan Hanuman, dia sama kuatnya denganmu. Saya pikir nama Shivans atau titisan Shiva akan cocok untuknya. Parvati bertanya bagaimana menurut Mahadewa, Shivans, Harishwar, atau Vedans. Dewa Shiva berbicara kepada Dewa Wisnu dan Dewa Brahma melalui pikiran dan hatinya. Dilema macam apa ini? Bagaimana saya bisa memilih satu nama dan membuat 2 wanita lainnya kesal? Ketiganya berada dalam dilema yang sama. Dewa Shiva menunjukkan bahwa Dewa Wisnu adalah pemelihara alam semesta. Saya pikir Anda harus berbicara dengannya tentang hal ini. Dewi Parvati mengangguk. Krishna berkata kekuatan Hanuman juga berarti bahwa 3 dunia akan segera terbebas dari semua asura jahat dan raksasa. Masih ada waktu bagi orang-orang yang tinggal di bumi untuk mengetahui tentang kelahiran Sankatmochan. Sekelompok rishi ritual nyanyian dan pergi ke suatu tempat. Mereka menyanyikan lagu-lagu pemujaan sambil berjalan. Kesari senang melihat putranya bahagia, tetapi dia dapat melihat bahwa Anjana khawatir akan sesuatu. Dia akan mengatakan sesuatu ketika salah satu menteri menyapa mereka. Sang menteri mengatakan Rishi Vishambhar dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Badikashram seperti setiap tahun dengan membawa patung pujaan hati Narayan. Dia ingin Anda bertemu dengan mereka dan mencari berkah Tuhan. Anjana mengangguk. Rishi Vishambhar sedang berada di sumpah diam sejak 50 tahun terakhir. Dia tidak pernah berbicara dengan orang lain selain patung Narayan dan bahkan tidak pernah melihat orang lain selama bertahun-tahun. Beliau tidak dapat memikirkan hal lain selain ritualnya. Rishi Vishambhar dan para muridnya berada di luar istana Kesari. Kesari keluar bersama keluarganya bersama dengan pengasuh dan para pelayan. Anjana menyuruh Hanuman untuk menadahkan tangan di hadapan dewa. Sang patung kemudian berubah menjadi avatar Dewa Rama. Tangan Hanuman melipat secara otomatis. Dia kembali memanggil Rama. Rishi Vishambhar menghentikan doanya dan berbalik untuk melihat Hanuman. Hanuman terus mengucapkan nama Rama selama ini. Kesari dan Anjana mencoba untuk mengoreksi Hanuman dan berkata ini adalah patung Sang Narayan. Hanuman menyangkal dan berkata ini adalah patung Sri Rama. Rishi Vishambhar memecahkan sumpah diamnya. Sang Rishi berkata ini adalah kebenaran. Anak ini berkata benar. Semua orang terkejut. Tidak ada yang bisa memahami pengabdi Tuhan. Dewa Narayan adalah Sri Rama dan begitu pula sebaliknya. Hanuman meneriakkan Rama. Rishi Vishambhar menyukai cara ia mengucapkannya. Ia meletakkan tangannya di atas kepala Hanuman dan menatapnya. Salah satu muridnya bertanya kepadanya tentang guci tersebut. Anda telah menyimpannya sejak 50 tahun terakhir.
Rishi Vishambar berkata bahwa hidup saya telah menemukan maknanya. Tujuan dari sumpah diam saya juga tercapai. Kesari menjadi bingung. Rishi Vishambar menjelaskan bahwa hal itu terjadi sekitar 50 tahun yang lalu. Saya telah melakukan meditasi untuk Dewa Brahma dan dia menjadi bahagia. Saya ingin tahu bagaimana raksasa akan berakhir. Dia mengatakan kepada saya bahwa ketika saya akan mendengar seorang anak kecil mengatakan nama Rama, maka saya harus memahami bahwa avatar Dewa Wisnu dan avatar Sankatmochan telah terlahir untuk mengakhirinya. Saya telah memutuskan untuk tetap diam sampai Dewa Narayan mengambil avatar di bumi. Kesari dan Anjana sangat emosional. Rishi Vishambar berterima kasih kepada Hanuman karena telah memberinya petunjuk bahwa Dewa Wisnu dan Sankatmochan telah lahir. Mereka semua menundukkan kepala di hadapannya dan bernyanyi dengan gembira. Hanuman tidak bisa mengalihkan pandangannya dari patung Sang Narayan. Hanuman pun menari dengan riang.